Oke. Selamat sore, malam, pagi, kapan aja ini kita saya ngundang Mas Ryu atau Heeh. sebenarnya namanya siapa sih? Ruslan. Rus, Nama aku itu panjang sebetulnya. Nama iya, aku itu panjang ya, namanya di akte itu panjang. Cuman iya. ya, eh ya memang Roslan Yusni itu nama saya, namaku. Terus Hasan Nah, itu namanya bapakku, itu ya, oh namanya ya. bapakku, Jadi namanya Ryu bapakku. Hasan. Nah, tapi ada panjang kan kalau kita itu, kamu kalau lahir di Timur Tengah itu BIN-nya itu banyak sampai 17 Oh, gitu loh ya. oh iya, 17. Lah Tak kira iya itu 3 tok. band ke atas gitu sepanjang yang apa namanya sepanjang yang bisa diingat. Tapi ya panggilannya ya memang Ryu ya udah Ryu ya Ryu terus Apa, tak kemudian kira ya itu nama panggung apa nama apa? Kalau penyanyi kan, penyanyi kayak dangdut kan, menggulat penyanyi kayak Plato itu ya. lah ya. Panggungnya ki Ryu gitu. Sakjane ki jenenge sopo ngono kan. Tidak aslinya ya panggilannya Ryu. Ryu. Orang manggilnya ya Ryu Iya, itu terkenalnya Ryu Hasan. eh, ya Pengennya sih udah dikenal Ryu. sebagai apa sih, Mas Ryu? Soalnya kan Mas Ryu ini kan nggak jelas ya. Memang nggak jelas itu. Nggak jelas ya. Istilahnya apa ya? Profesi bedah saraf, Udah saraf di gitu ya. kadang-kadang kalau ngomong ya kan ini hitungannya Mm-mm. bedah saraf yang sering ngomong kan termasuk Mas Iya, Ryu ini. Sering oke ngomong di ya. publik. Heeh. Kadang temanya tuh mungkin disambung-sambungin nyambung, tapi kayak lompat-lompat gitu loh. Ya aku Memang, sebagai awam ya, gitu. Jadi sebenarnya memang tuh benar. pakar apa sih? Kalau kalau Pakar disuruh apa? milih Gini tiga loh lah. ya, eh, kalau Ah, profesi ya berdasarkan. Profesi yes. kan berdasarkan. Hmm. Profesi berdasarkan. Profesi ya, karena itu Yes. profesi berdasarkan. Ya, ditekuni ya ditekuni. Iya. Memang itu harus ditekuni, harus kita 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 tekuni. Hanya memang tahun 96 itu ya, tahun Mhm. 96 tahun 96 itu aku tertarik di jatuh cinta lah ya. Jatuh Mhm. cinta pada pandangan pertama, bukan pada pandangan pertama sih, enggak sengaja sebetulnya. Enggak sengaja tahun 96 itu lagi jalan di subway di Sydney itu ada Ah, bukunya Daniel Goleman. Itu pemicu aja sih sebetulnya ya. yes, yes, yes. Karena pertanyaan dari sejak mahasiswa gitu itu ada yang selalu menggantung di sebetulnya dokter ini nggak tahu loh cara kerjanya otak itu bagaimana Hmm. Itu ya 96 itu tipe posisinya apa? lagi lagi Dok, lagi kesasar di Sydney sana loh. dokter apa profesinya di situ apa? 96 tuh. Dokter Ya sedang ya sedang sudah dokter dokter kan dokter ya ya dokter ya. ya Tapi masih cari masih cari cari ya cari masalah ke sana lah ya. ya ya ya. Terus Cari masalah ke di Sydney itu ya. Nah, cari masalah. Nah, soal otak di terus jadi sebetulnya waktu kita itu mahasiswa, kita belajar faal ya. Kita hmm. belajar faal. Tapi bagaimana otak itu bekerja itu tidak secara eksplisit, apalagi implisit Yes, atau yes. eksplisit dijelaskan itu. Bagaimana orang itu bisa merasa sedih gitu. Ah, Nggak pernah diajarin kan kamu gitu kan? iya. Bagaimana orang itu bisa marah? Nggak bisa gitu. Nggak memang tidak bukan itu. Karena memang setelah itu ya balik lama-lama ya sebetulnya kita ini kan sebagai dokter ya Mil dari kecil Hmm. kan dari awal sejak pendidikan dokter itu kita dia ya itulah Didoktrinisasi, didoktrin ya bahwa didoktrin. kita ini adalah apa namanya profesi yang mulia gitu ya. Terus kemudian Aha. padahal ya sebetulnya kalau dipikir-pikir gitu ya waktu kita belajar kedokteran itu kan nalar rasional tuh nggak penting-penting banget gitu. Nggak Yang penting penting banget. Coba kamu nggak penting banget itu. Nggak aha. penting banget ya, nggak penting banget. Selama kita belajar di kedokteran, misalnya ini ayo Hmm. coba kita awal mulai saat kelas semester satu oke lah ada fisika, ada kimia itu ya ilmu alamiah dasar. Begitu kita memasuki pelajaran anatomi, coba kan kamu hafalan saja. Iya, iya, betul, betul, betul. Hafalan itu. Hafalan kamu. Wow. Oh, ada yang namanya apa meskipun ya kita kalau yang bisa bahasa Latin ya
Apalannya pakai pola. Banyak membantu, membantu ya, Pakai pola misalkan pemahaman. misalkan misalkan arcus venosus dorsalis pedis misalnya ya itu arcus vena yang ada di dorsal kaki kan ya. Itu kalau kita ya itu kan, tapi kalau nggak ngerti kan kita ngafalin buta gitu ya. Bahkan Setuju. dulu itu ya buta itu, buta. Terus kemudian ada sampai kita tuh sering nggak paham kenapa bentuk-bentukan aneh itu dihafalin, tabatier anatomikum. Ada apa kita hafalin barang beginian itu kan ya? Mikir kenapa sih gitu ya itu? Kenapa gitu? Ini kita hafalin barang-barang ya apa namanya tabatier anatomikum dibatasi oleh tendon extensor pollicis longum dan pollicis brevis misalnya gitu ya. Itu apa ya gitu ya? Terus misalnya faal itu kan ya kita nggak mikir belas itu disuruh ngapalin ya disuruh ngapalin betul itu. Bahkan iya sih. Bahkan zaman segitu itu orang mengejar itu adalah ngejar pokoknya lulus, belajarnya dari diktat gitu ya. Mungkin dari soal malah. Iya, diktat dan soal itu ya. Mungkin aku adalah termasuk beberapa gelintir yang baca textbook gitu dan itu dianggap orang aneh itu. Ngapain mau punya textbook? Yang penting itu kan dosen sendiri loh, Mel. Dosen sendiri yang marahin aku itu. Ngapain kamu buka-buka Facebook itu lah? Nggak usah ini aja. Ini apa diktatnya ini dihafalin. Loh, aku kan ya perlu ngerti gitu ya. Tapi memang ya Mel ya, aku ini kan difficult person mulai kecil. Aku tidak pernah kesulitan menghadapi pelajaran kognitif itu nggak pernah kesulitan. Yang kesulitan aku ngadepin orang gitu loh. Bermasalah, kesulitannya itu bermasalah. Aku ini bermasalah ya sebagai orang anak autis ya, bukan bekas ya, memang autis berat gitu ya. Memang kesulitan aku berkomunikasi dengan orang itu berkesulitan itu. Makanya aku lebih seneng ngomong sama buku gitu ya. Buku kan ya gitu. Kalau misalkan buku, kemudian aku nanya buku ini ada bermasalah, cari buku yang lain. Nah, bukunya nggak marah gitu. Tapi kalau ada orang orangnya bukunya nggak marah, tapi kalau ada orang apa bener sih omonganmu digituin aja marah gitu ya. Apalagi di lingkungan kultur Indonesia ya. Lah iya. Dan itu ya kedokteran. Mas Rio tumbuh di situ kan istilahnya? Tumbuhnya itu di lingkungan yang nggak tahan kritik gitu ya. Justru mempertanyakan sebuah di lingkungan yang namanya konfirmasi itu dianggap kritik. Sekedar mengkonfirmasi gitu ya. Sekedar mengkonfirmasi itu dianggap kritik. Menurutku nggak berubah kok. Sampai zaman dan menurutku itu aku kesulitan menghadapi itu. Aku model orang ya setelah tadi ini aku balik lagi. Memang gini, memang aku ini flight of idea gini. Yo, sama-sama lah. Masih mending aku dulu asosiasi longgar. Beneran itu dulu. Asosiasi longgarnya parah dulu itu. Ini nah, dari yang waktu tahun 96 itu ada buku itu sebenarnya buku populer sih, Mil, bukan buku sains itu ya. Buku populer, bukunya Daniel Goleman ya. Daniel Goleman yang berjudul Emotional Intelligence. Aku beli kok ada kecerdasan emosi itu kecerdasan apa gitu ya itu. Ya itu sedikit buku itu sebetulnya kecerdasan emosi itu apa sih? Meskipun aku sudah dokter ya, aku nggak paham kecerdasan emosi itu apa gitu waktu itu ya. Dokter kan, neurologi kan kita jajari gimana ngerawat stroke ya itu. Bagaimana kalau ada tumor di otak ya, bagaimana kita ngerawat meningitis gitu ya. Bukan itunya kan, bukan sisi bukan otak itu bekerja bagaimana. Tapi kita adalah bagaimana menyelamatkan otak itu supaya tetap bekerja kan gitu. Ya, jadi sebetulnya kita ini lebih persis handyman daripada scientist itu ya, dokter ya. Ya, handyman itu. Kita tukang itu. Ya baru mau mereparasi ya, handyman itu ya. Kita dibiasakan berbicara mengenai bagaimana fix
fixing ya, memperbaiki sesuatu yang rusak itu ya. Sesuatu yang rusak itu ya. Itu kan bagaimana tukang kayu itu, tukang kursi kan tidak pernah diajari filosofi kursi gitu ya. Bahwa kalau menurut Plato itu kursi ini adalah kursi palsu. Yang asli itu adalah di dunia ide sana. Kalau menurut Aristoteles itu ya kursi ini yang asli gitu. Itu kan filosofi kursi. Tukang kursi nggak penting. Bagaimana ngerakit kursi itu penting bagi dia gitu. Nah, dokter itu ya bagiku waktu itu ya dokter itu handyman. Ada handyman yang terampil banget gitu ya, macam-macam guru kita yang sangat mengagumkan ya. Saya dulu memang kagum sih dengan waktu waktu masih mahasiswa itu melihat Profesor Umar Kasan, Profesor Said gitu, kagum memang as a handyman ya itu. Ya, ini apa Profesor Said sama Umar Kasan tuh profesor bedah saraf yang awal-awal di Indonesia ya. Ya itu memang bagi saya mengagumkan banget itu waktu mereka dia memberikan kuliah klasikal. Terus kemudian saya melihat sendiri bagaimana Profesor Umar Kasan waktu itu mengoperasi Nyonya Mulia waktu itu ya. Nyonya Mulia itu penderita gigantisme dari Kalimantan Selatan gitu. Ya itu. Nah, waktu itu aku itu pas itu spesial banget ya buka wah itu ya. Bukan, jadi mengambil dari SLTH. Waduh ini ini mahasiswa kedokteran kok iso ya? Wah, kok utek tapi seko cangkem. Terus kemudian sepulang itu setelah lihat itu aku ke perpustakaan itu. Ya ke perpustakaan. Itu SLTH sublabial transphenoid hypophysektomi. Ternyata bukan barang baru itu ya. Iya. Ternyata bukan barang baru waktu itu kan aku kagum. Iya, gumun ya istilahnya. Wah, gumun waktu itu ya. Wah, itu. Nah, bahwa keterampilan dokter ya harus dilatih terampil itu seterampil-terampilnya. Tetapi bagaimana how brains work itu dokter nggak tahu itu ya. Hanya saja dokter itu sudah kadung sudah terlanjur dianggap ahlinya manusia. Orang itu menganggap dokter itu ngerti kerjanya otak gitu ya. Dan itu pertanyaan tuh gantung banget itu. Istilahnya jadi, sampai resah ya, sampai resah. Jadi kenapa? Apalagi waktu itu aku depresi hamil ya. Aku DM itu depresi berat tuh. Dan hampir tidak pernah usai. Sampai sekarang itu depresi itu tidak pernah usai. Hanya aku paham sih depresi ya sudah depresi itu dijalanin aja gitu. Sekarang bisa di manage lah ya. Iya, depresi berat gitu ya. Nah, even aku konsultasi ke dokter jiwa pun juga nggak jawab. Sebetulnya mereka nggak jawab itu ya, nggak jawab. Cara kerja otak bagaimana itu nggak jawab itu. Nah, sampailah pada satu poin ya itu kebetulan sih aha itu ya. Nah, kebetulan pada saat ketemu emotional intelligence itu bagaimana itu adalah pemicu aja sehingga itu lead me itu membimbingku give me direction untuk mempelajari neuroscience ini apa gitu ya gitu. Itu aja. Karena banyak hal menjawab banyak pertanyaan bukunya Daniel Goleman itu. Nah, di dalam bukunya Daniel Goleman itu sering mention namanya Joseph Ledoux gitu. Nah, Joseph Ledoux-nya sendiri memang meneliti banyak dan waktu itu aku mencari itu berburu jurnal-jurnalnya tulisan Joseph Ledoux. Memang dia based on research gitu ya. Nah, 1 tahun setelah Daniel Goleman itu menuliskan bukunya, Joseph Ledoux juga menuliskan bukunya secara populer namanya Emotional Brain. Nah, itu ya. Nah, akhirnya paralel dengan minatku di bedah saraf sebagai handyman, handyman bedah saraf itu ya. Karena bagaimanapun juga itu diperlukan untuk keselamatan manusia, Mel. Ya. Iya. Secara mekanis kita kudu menguasai ini juga. Itu bukannya aku memandang rendah, bukan. Memang kemampuan seorang handyman bedah saraf diperlukan gitu ya.
bahwa seorang berdasaraf itu harus mendalami sedetail-detailnya sampai dia mampu menangani hal-hal yang rumit. Oke, itu benar gitu ya. Saya setuju. Hanya saja secara paralel dari itu, karena memang otakku itu lompat-lompat, aku juga sangat tertarik kepada mendalami neuroscience. Neuroscience itu menjawab kenapa aku dulu bersikap seperti itu dari kecil ya. Aku sendiri akhirnya seperti dari kecil kan, wah ada sesuatu yang berbeda lah aku ini dengan orang lain gitu Itu ya. kejawabnya setelah umur 30-an ya berarti. Iya, ya itu jawab ya, bayangin aja. Pertanyaan-pertanyaanku dulu itu kan seringkali dihardik gitu kan, dihardik. Kenapa Tapi begini? tetap sirkulat Gitu. di otak gitu kan, istilahnya apa ya? Ya, Penasaran ketumpuk, mungkin depresinya juga gara-gara itu ya. Enggak sih, depresi itu kan pemicunya mungkin, tapi depresi itu seringkali tidak ada sebab musababnya, itu karena bakat aja Mil itu ya. Bakat itu. Ada orang bakat, karena yang namanya depresi itu bahagia itu bukan berarti sembuh, sedih itu bukan berarti kambuh. Kita bisa gembira dan bahagia dan depresi pada saat yang sama, itu bisa gitu ya. Bisa itu. Nah, makin ke sini dengan neuroscience itu depresi itu makin terpetakan. Meskipun kita makin bingung, ternyata makin banyak gitu. Luas banget. Makin banyak ya, meluas itu. Seperti cancer juga. Cancer itu pada saat Apollo 11 itu, Apollo 13 itu gagal mendarat di bulan itu. Sebetulnya Richard Nixon tuh ketakutan, udah nggak mau lagi mengirim manusia ke bulan itu ya, ke bulan. Maka itu dia menutup proyek Apollo. Waktu itu Apollo ke-17 sudah jalan meskipun belum berangkat. Nah, akhirnya ditutup itu. Dalihnya si Richard Nixon, dia akan mengalihkan dana dari Apollo itu untuk cancer gitu. Dia kan ini Richard Nixon kan sangat concern terhadap kesehatan gitu ya. Nah, dipikirnya kan kanker ini wah sebentar lagi akan selesai nih kalau kita punya dana besar. Ternyata makin tahu kita makin pusing lihat kanker ini kan. Dan masalah yang paling tambah rumit di peradaban sekarang ya soal kanker kan. Iya makanya. Bukan soal lain gitu, soal kanker. Makanya itu ya. Jadi pikiranku yang lompat-lompat itu Mil ya akhirnya juga memang aku tuh tidak bisa fokus pada satu hal, itu nggak bisa gitu ya. Memang itu handicap gitu ya. Jadi terus kemudian kayak kanker, kanker dia didalami sampai dalam-dalamnya gitu. Meskipun itu tidak efektif sih. Efektifnya manusia itu ya satu tapi dalam gitu ya. Itu. I know, aku ngerti tapi itu handicapku lah, enggak apa ya itu. Jadi tapi, makanya kalau aku ini bingungi ya memang bingungi sih gitu ya. Aku nggak bilang bingungin ya, istilahnya Dokter Rio tuh kayak tahu semua gitu. Enggak. Orang kayak gitu. Padahal Mas Rio nggak pernah ngomong sekalipun bahwa Mas Rio tahu kan, istilahnya apa ya? Aku tahu ini enggak kan istilahnya. Tapi Mas Rio kan kayak kasih jalan pandangan, kasih jalan pandangan gitu. Di sini loh ada gap di masyarakat. Di masyarakat mungkin yang sekarang lagi nyari itu, teman-teman kan di masyarakat kan sekarang di posisi yang informasi itu kayak tau lah. Mungkin 20 tahun lalu Mas Rio ngerasa kan bahwa informasi paling dari guru kita doang. Sekarang kan orang sekolah itu informasi bisa dari WhatsApp aja bisa gitu. Nah, tapi overwhelmed kan semua, kayak lautan kan. Iya, overwhelmed. Iya. Bahkan nggak usah soal kondisi sekarang deh. Soal ilmunya sendiri kan kayak kita neurosurgeon. Saya juga neurosurgeon. Iya. Tiap jam itu ada artikel neurosurgery gitu istilahnya. Iya. Apakah kita harus baca semua? Apakah ini kan kita kan kayak tenggelam sebenarnya, tenggelam dalam informasi yang kita nggak punya kapalnya sama sekali, dan bekal itu nggak ada kan Mas Rio? Kita itu di pendidikan itu nggak dikasih apa ya, lifeboat yang nggak dikasih skoci yang jelas gitu, ya nggak sih Om? Iya memang iya. Rasa gitu. Terus sekarang orang kita yang muda-muda yang punya akses info nyari informasi, nyari orang yang bisa ngarahin gitu. Salah satunya mungkin
secara informal Om Rio, Mas Rio. Sekarang kan banyak Iyalah. ngisi ini kan, banyak ngisi tentang depresi, tentang tentang macam-macam kan Mas Rio, yang mungkin hubungannya dengan Ya, lain. Soal sekarang lagi wabah juga banyak kan orang nyari sosok, tapi eh, yang sekarang pantas disebut ahli dalam ya, ya mungkin banyak sisi ya kalau dari COVID ya, kalau dari sisi COVID. ya, ya, oke. Tapi kan Ya. dokter dan epidemiologis yang dimana basicnya dokter itu kan jadi Ya, kayak ya. tumpuan informasi, tapi di Indonesia kayak kosong gitu loh Mas. Ya nggak sih? Ya, iya, memang iya, memang iya. Eh, Itu Gap ini kenapa ya, ya kalau gapnya? kita kita ngomong gap itu selalu ada ya, Mel, Iya ya. iya iya, Gap itu pasti ada. pasti ada. Hanya hanya saja dalam masyarakat yang sudah majemuk gitu ya. Hmm. Kita sulit kalau kita itu terus kemudian memang sulit kalau kita menggunakan satu standar masyarakat untuk masyarakat lain, itu memang sulit lah, Hmm. beda ya, karena perkembangannya itu meskipun sama-sama Homo sapiens gitu ya, dengan sejarah yang panjang, terus kemudian kita ini sebagai society tidak bisa memilih, ya diarahkan oleh perkembangan society itu sendiri gitu ya. Misalnya kita ngomong lah di bidang kita ini, bedah saraf misalnya ya. Ya itu tadi, itu jurnal banyak gitu ya, kesempatan banyak, tapi Yes. arahnya nggak sama gitu. Arahnya Hmm. nggak sama. Even ya, meskipun kita itu tetap aja mengacunya ke sana. Dikit-dikit kita pergi ke sana, pergi ke luar negeri belajar gitu. Waktu pulang ya beda lagi yang kita lakukan gitu. Iya Karena tuntutan society itu berbeda iya gitu. iya iya. Tuntutan society itu berbeda. Dan itu adalah bagaimana otak kita itu merespon sosial, itu juga berbeda gitu ya. Terus kemudian belum lagi kondisi yang berbeda. Misalkan 20 tahun terakhir itu ya, itu mengubah wajah Indonesia berbeda dengan 20 tahun yang sebelumnya itu. Apa itu ya? Reformasi itu mengubah segalanya itu ya. Pola pikir, budaya Jawa tahun 80 90 sudah berbeda dengan budaya Jawa di Hmm. tahun 2020 gitu ya. Udah beda itu. Udah beda, udah beda, udah beda. Nah, tapi yang kalau kita mempunyai agenda, oke, agenda boleh lah kita punya agenda. Nah, misalnya kita itu bagaimana sih kita itu bisa nggak kita itu membuat masyarakat yang lebih, misalnya lebih lebih rasional, terus Hmm. kemudian rasional thinkingnya dikedepankan gitu ya. Bisa itu, bisa. Hanya itu justru masyarakat itu diharapkan lebih cerdas secara emosi, ya, Hmm. cerdas emosinya. Karena masyarakat yang tidak cerdas secara emosi, justru emosinya terlalu sering membaca rasionalitasnya. Itu yang jadi masalah. Gitu. Contohnya ya, contohnya banyak. Contoh gini, Mas. Contoh, otak emosi itu tidak bisa dengan pemberitahuan kognitif, tidak bisa. Hmm. Misalkan ya, berjalannya otak emosi itu tidak bisa dengan pengetahuan kognitif. Misalnya, udahlah, orang semua udah tahu lah yang namanya membuang sampah itu gak sehat gitu ya, Yes yes. bisa bikin banjir gitu. Oh, itu orang Jakarta sudah tahu sejak dulu lah, Mil, itu. Mulai tahun 60 sudah tahu itu. Apakah mereka tidak tahu kalau yang namanya membuang sampah itu mengakibatkan banjir dan juga Tahu, tahu tahu gitu. ya 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 ya. Tapi Itu. kenapa? Kok tidak? Karena tidak dilatih itu. Hmm. Dari kecil tidak dilatih. Gitu. Dari kecil harus ada yang memaksa melatih, itu enggak itu, dilatih. Nah, coba kalau kamu di Kagoshima situ, ada nggak kamu lihat tong sampah berjejer-jejer? Nggak Nggak ada ada kok tong itu. sampah tapi nggak ada sampah Nggak ada, juga. tapi nggak ada sampah itu. Iya iya iya. Kalau kamu dapat sampah, masukkan kantong, masukkan tas itu. Hmm. Ya, Atau kalau masukkan ada kantong, sesuatu ya masukkan tas itu. bener-bener dibiarin, dikira asumsinya kan, oh ini punya orang nih, nggak boleh disentuh. Iya. 24 Nah, jam di situ. nah, itu juga kalau ada barang, tahu itu orangnya ini orang ketinggalan nih gitu ya. Hmm. Ya Dia itu, langsung ya mikir kan. coba deh kalau Hmm. ya kita lah nggak usah mikir sih itu. Bukan apa Jadi kayak
Ya, Ada empati di situ, ada emosi di situ bahwa barang ketinggalan itu bukan milik kita dan orangnya itu sedang kebingungan, sedang sedih dan dia akan balik lagi. Itu dalam 50 nanodetik itu akan tergambar di iya, otak iya, kita. iya, Dan iya. itu dilatih. Soal itu tuh kayak visi misinya tuh sama semua gitu. Kayak nyebrang jalan, Iya, 95% orang Jepang tuh sama modelnya gitu loh. Istilahnya iya kita modelnya sama. Dan itu kalau ada latihan, yang Mil, iya dari itu kecil dilatih. itu. Iya, iya, iya. Dari kecil, ya, membuang sampah, dilatih dari kecil. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kalau nggak Iya, dilatih iya, nggak iya. bisa. Bagaimana kita? Sama juga Bagaimana yang namanya sama sekedar membuat sama ya, gimana? sama juga dengan ini ya, perangai ilmiah misalnya ya. Ya kayak di Nah, Indonesia. iya, Persis ya sama. istilahnya. Kita Semua, emang semua. nggak kaget kan istilahnya kalau dengar Ya. soal sains, soal ini. Jadinya sekarang dunia tuh kayak global tuh kan kayak ngarah ke sana nih soal scientific ini berapa. Tapi Ya, di ya. Indonesia itu perangai itu sangat rutin didangkalkan sama lingkungan kan. Ya, termasuk di dokter kan, Mas Rio. Iya, benar. Jadinya kalau udah jadi dokter bukan ya tadi apa handyman kan jadinya lebih ke Handyman, ya. handyman Tapi daripada ya, saintis gitu. Padahal iya, benar. idealnya semua orang itu punya sisi saintis kan dengan apa yang dibangun dan Ya, kita bukan artificial intelligence ya. Di situ ada benar ya. kata Mas Rio ada emosi, ada filosofi gitu kan. Jadi filosofi juga main di situ kan Om ya. Nah, itu perlu dilatih ya. Iya, iya, iya. Sama gini aja deh, gini. Yang namanya learning curve ya. Learning curve. Learning curve itu kan pada saat misalkan ya Kamil ya mengambil apa namanya mereseksi tumor itu kan. Mereseksi tumor itu kan karena learning curve. Yes, yes. Bukan karena pengetahuan itu. Ya, learning curve itu dalam rangka melatih otak emosimu itu. Jadi pada saat itu apa yang kamu lakukan itu nggak pernah dipikir, ya ini tak gini. Sama dengan kamu jalan, apa tuh naik sepeda. Naik sepeda itu kan nggak usah mikir, lihat kanan kiri, belok sudah. Itu. Learning curve itu. Dan learning curve itu bukan otak rasional, tapi itu otak emosional, otak emosi. Nah, jadi sebetulnya dokter pun itu lebih dilatih emosinya ketimbang rasionalitasnya untuk bekerja loh ya. Untuk bekerja. Neurosurgeon yang bagus itu adalah, makanya kalau misalkan operasinya sudah 1000, ya learning curve-nya bagus itu ya. Berbeda, dia tuh sudah hafal lah, tangan itu kayak udah punya matanya sendiri. Dan itu di luar kendali rasionalitasnya. Keputusan, iya, seperti kalau misalkan kamu, Mil, dari rumah sakit pulang, itu adalah keputusan rasional. Tapi kamu sudah ngambil tas, terus kemudian ke Subway, ngambil itu sudah otomatis semua. Tahu-tahu di rumah, padahal tadinya mau mampir kombini, mau beli apa, lupa itu. Iya. Lupa, karena itu otak emosi kita sering membajak rasionalitas kita. Nah, itu yang jadi permasalahan itu. Jadi alih-alih bahwa yang namanya handyman itu meskipun seterampil apapun itu dia tidak menggunakan otak rasionalitas dia. Makanya jadi kalau kita bilang ya dokter bedah saraf itu perlu pengetahuan, ya perlu pengetahuan. Tetapi pada saat dia bekerja sebagai surgeon gitu ya, tangannya ini dilatih itu, keterampilannya ini dilatih. Makin panjang learning curve-nya, makin terampil dia. Makin terampil dia, makin terampil. Itu nah bedanya makanya ya bedanya kalau kita itu berbicara mengenai sekarang perlu dilatih. Kalau kita balik lagi, kalau kita mengandalkan budaya, kita mengukur satu budaya dengan budaya lain, ya kita harus lihat tuh sejarah panjangnya gimana. Misalnya Jepang ini ya, di Jepang ini kan kebetulan aja dia punya kaisar gila namanya Meiji. Coba kalau nggak ada, habislah Jepang itu. Habis nggak kayak sekarang. Apa ya yang pernah ada mungkin yang dipunyai Jepang tuh apa sih? Nggak ada kan sebenarnya. Mungkin sudah nggak ada lagi Jepang kalau nggak ada Meiji. Orang bangga dengan katana, ditembak ya selesai itu ya. Ya, lu Meiji itu melucuti katana itu membuat shogun marah, samurai marah itu ya.
Tapi ya karena dia raja ya, siapa yang berani sama keturunannya Amaterasu Mikami, ya nggak berani itu. Ya itu. Itu konfliknya sampai puluhan tahun kan istilahnya. Untuk puluhan tahun. Cuma untuk ngomongin budaya itu kayak konfliknya itu sampai klan-klannya tuh musuhan berapa generasi. Musuhan berapa generasi itu ya. Cuma sekedar melucuti pedang aja itu mereka bangga dengan katananya, padahal ya katana kamu sehebat-hebat main katana, kalau ada orang pakai senapan ya kalah lah kamu gitu ya. Nah, itu yang membuat ya tanpa ya mungkin Meiji itu ya hanya sekedar ingin beda aja, orang namanya ya berbeda gitu. Dampaknya adalah ya Jepang jadi berani ya aja jadi pelopor dalam bidang teknologi gitu ya, teknologi. Padahal dulunya aja meskipun orang Korea itu istilahnya Korea itu budaknya Jepang, pada saat Jepang itu menyerang Korea dibully sama orang Korea itu. Beneran kalah itu armadanya Jepang itu. Ada sejarah armada Jepang dibully armada Korea kok, sampai Jepangnya udah merasa hebat gitu ya. Ternyata sama Korea perang di laut aja kalah itu. Nah, sama itu, pada saat mereka begitu bangganya Commodore Perry datang dengan kapal yang segede itu, mereka ada yang kapal segede ini ya gitu. Nah itu yang ya itu nah, kebetulan dia terus kemudian punya kaisar yang namanya Meiji ya. Kalau kaisarnya namanya Kertanegara ya mungkin lain lagi ceritanya gitu. Ada Patih Gajah Mada misalnya. Ya, jadi artinya Jepang seperti sekarang itu ada sejarahnya lama, lama panjang. Pelatihan gitu ya. Atau continuity dalam kultur ini juga sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang, habis dibombardir, habis itu. Ngomongin Indonesia, berarti Indonesia ini kalau dibahas emang panjang sih. Kita kan punya kultur loose banget ya istilahnya. Itu karena heterogen juga kan ya, karena terlalu macam-macam jadinya loose kan, nggak satu gitu istilahnya. Tidak ada yang bisa disalahkan sih, Mir. Karena ini aja. Karena ya ini beda, itu nggak ada yang bisa disalahkan. Jadi ya budaya di Indonesia ya begitu gitu. Nggak bisa. Itu kalau misalkan ada, bisa nggak diubah? Ya bisa sih. Tapi perlu satu generasi misalnya ya. Misalnya perombakan kurikulum itu ya, perombakan kurikulum ya. Misalkan di Jepang, kamu di Jepang anakmu misalnya itu diajari matematika umur berapa? Umur kelas 3 atau 4 SD ya, pokoknya udah tua. Nah, kelas 3 4 SD kan, baru diajari matematika itu. Nggak pernah TK diajari tambah-tambah, nggak pernah. Iya kan? Ya itu makanya lah di Indonesia kan berbeda. Woi kelas 1 itu, harus bisa baca matematikanya. Iya. Kelas 1 matematikanya tuh ada tes masuk loh sekarang. Makanya itu PGV ya. Lah makanya itu kan beda itu. Iya. Jadi beda banget itu. Lulus TK, masuk SSD harus bisa hitung-hitungan lah ya gimana itu ya. Kalau di Jepang kan ya anak kecil itu diajari caranya antri ya gitu ya. Buang popok. Apa namanya? Anakku baru bisa jalan. Itu umur 1 tahun, ya diajarin pertama tuh buang popoknya dia di tempat sampah gitu. Iya, nah itu. Iya. Itu ya kan diajarin. Diajari, kan nggak ada diajari huruf Honocoroko atau huruf kanji, ya nggak ada itu ya. Iya. Nah, beda itu. Jadi kalau misalkan kita itu mau mengacu mau sama, iya harus yang sama yang kita lakukan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ya terus jangan dibanding-bandingkan itu. Jadi kalau memang dari awal kita itu nggak mau sama, ya nggak usah dibandingkan, memang beda. Gitu. Sama lah kalau kita ngomong misalkan evolusi ini ada nggak kemajuan evolusi, nggak ada. Gitu. Yang ada kita evolusi dari ke arah yang berbeda. Gitu. Ya, jadi kalau kita kita mengacu evolusi misalkan, evolusi berjalan acak itu, tidak ada kemajuan evolusi. Cara evolusioner orang Jepang lebih hebat, enggak, beda aja sama orang Indonesia gitu. Ya. Dan timeline-nya sendiri-sendiri kan? Berbeda itu banget, kan. Banget. Coba kehebatan orang Indonesia kan nggak bisa kehebatan orang Indonesia itu tidak bisa ditandingi loh orang Jepang.
mulai pagi sampai pagi lagi ngomong COVID-19 itu. Wah, orang Indonesia bisa itu. Ya. Padahal nggak pernah belajar biologi, nggak pernah belajar soal virus. Oh, 2 hari pagi loh. Orang Jepang nggak bisa gitu, Mil, kalah sama orang Indonesia. Gitu. Soal itu ya, soal itu. Gitu. Beda, emang beda. Beda, itu beda. Ya. Beda Artinya beda. Jadi kita itu tidak bisa membandingkan antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia gitu. Beda. Beda kan, Mil? Nah, itu. Nah, aku begini tuh dari kecil itu sudah menemui masalah kalau berhadapan sama orang. Cara ngomong kayak gini. Dan jadi misalkan aku ngerasa hal yang rada-rada sama akhir-akhir ini ya. Jadi aku kan setelah ini Mas, cakrawala kebuka lah beberapa tahun ini karena pindah ke Jepang, karena terpapar sama critical thinking lah istilahnya, prinsip-prinsip itu kayak masuk aja sekarang gitu loh. Terus pengalaman sakit lah empati kelatih juga karena kena penyakit itu segala macam. Tapi kalau ngomong ke society itu kayak wow, segininya ya gitu. Ngerasa loh kok ternyata di society-ku di Indonesia itu dengan pemikirannya begini ya gitu, kayak kritik nggak jalan sama sekali, bahkan yang punya titel-titel yang panjang misalnya itu tuh nggak menjamin sama sekali pola pikir gitu. Jadi kayak dan bahkan di Indonesia punya tren-tren yang unik juga kan soal titel itu, apa namanya, pendidikan. Terus soal profesi, aku tertarik soal ini nih, dokter itu didoktrin dari awal bahwa profesi kita bagus gitu, profesi kita mulia. Terus sekarang trennya itu dokter, titelnya tuh dipajang gitu. Itu Mas Yu lihatnya gimana? Ada risih nggak sih? Tapi gimana ya? Emang karakter sih. Ya, itu kan budaya, gitu ya. MD. Kalau di Indonesia loh ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, Mil. Menurutku itu it's okay, nggak ada masalah itu. Itu nggak ada masalah, dokter. Hanya kalau kemudian yang dokter titelnya dokter sama dengan atau insinyur, itu apa bedanya? Nggak apa-apa. Atau misalkan sersan mayor atau jenderal, nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa, Mil. Gitu. Tapi kok di Indonesia kayak spesial aja. Kalau dokter tuh udah kayak defaultnya tuh harus dipasang titelnya. Kalau profesional nggak gitu kan? Iya. Itu kan juga budaya sih. Budaya sih, ya. Budaya. Kenapa ya dokter bisa segitunya aku ada mengeneralisasi. Sejarahnya panjang toh. Sejarahnya kan panjang dokter itu di Indonesia ini. Di Indonesia itu sejarahnya juga panjang bahwa dokter itu mempunyai tempat tersendiri di masyarakat. It's no problem gitu ya. Seperti ustadz itu juga mempunyai tempat sendiri di masyarakat. Iya, ustadz juga selalu ada UST. Ya kan itu sama saja sih gitu. Nggak ada. Nah, itu bukan masalah menurut saya, Mil. Yang perlu diperhatikan itu, Mil, sebetulnya adalah ini tadi bahwa misalkan dokter itu sebetulnya dari awal tuh lebih baik diberi pemahaman bahwa dokter itu profesi gitu ya. Profesi. Seperti profesi-profesi lain itu ya. Tidak lebih mulia, juga tidak lebih hina. Profesi itu ya profesi gitu ya. Yang penting value orangnya ya, value-nya. Nah, kalau dokternya sendiri sudah merasa lebih mulia kepada orang lain, lah bahaya. Nah, bahaya as a profesi. Nah, tapi ya seperti yang tadi kita awal-awal kita sekarang ada baiknya gitu kalau dokter itu lebih dikenalkan how brains work gitu ya. Yes. Ya itu how brains work. Biar ini ya pola pemahaman soal why how-nya itu bisa lebih. How brains work. Bagaimana nyeri orang bisa persepsi nyeri itu. Bagaimana orang bisa marah. Bagaimana orang itu mungkin perlu bagi orang dokter karena dokter itu pada saat dia bekerja sebagai as a profesional, dia berhadapan dengan emosi pasien. Gitu. Yes, sangat. Ya,
Itu yang emosi membedakan pasien. ya. Itu yang membedakan dokter Nah, sama ya yang itu. lain ya. Nah, ya itu makanya. Bahkan dokter yang cerdas secara emosional pun dia juga tidak bisa menyadari bagaimana kecerdasan emosionalnya itu bisa tumbuh. Tapi kalau itu dipahami secara kognitif, terus kemudian semua orang mau berlatih, bisa lebih empati, lebih awareness, ya, lebih self awareness-nya lebih tinggi, akan membantu. Karena bagaimanapun juga dokter as a profesional itu tidak hanya bekerja karena kognitifnya, tapi emosionalnya itu terlibat. Karena Emosionalnya terlibat. emang Ya. terlibat sama orang gitu, Ya, orang lain yang ya. dengan kondisi masing-masing. Masuk. Gitu, Mil. Ya, oke. Nah, Mario, apa namanya? Ini satu sisi lagi nih, Om Rio, apa Mas Rio. Jadi Mas Rio, Apa? apa sinaune ki piye ta? Aduh, ini sinau ini ya. Kalau Enggak, dibilang kadang kan sinau. kita ada kepikiran itu. Aku bukan bertanya secara ini ya, secara ini. Orang kadang tanya ke aku juga, Kamil, kamu kok bisa pinter gitu? Aku bingung jawabnya. Soalnya aku satu tak rasa itu, dua mocone opo mil gitu. Mocone opo ya? Aku ya bingung juga. Mas Rio Ya, ditanya ya. gitu, bisa nggak jawab? Aku jujur Ya itu tadi. belum bisa Tadi ya ngejawab itu. belajar. Gini, yang kamu ya kamu melihat aku itu pinter dalam satu hal, tapi aku tidak bisa dalam banyak hal, ya. Jangan berusaha membandingkan dirimu dengan diriku, karena dalam banyak hal aku lebih banyak punya handicap ketimbang kamu. Gitu. Aku Tapi, selalu gitu dari dulu. oh ya sih, ya benar-benar. Ya, Tapi, aku jawabnya gini, karena jawabnya kamu gitu ya. kagum karena cuman aku ngerti fisika gitu. Kamu kagum karena aku ngerti kalkulus itu. Padahal Padahal aku ngadepin orang-orang aja bingung, orang marah sama aku semua itu. Ya. Kalau sekarang gini ya, dulu Iya, ini Mas Rio ini kasih tahu teman-teman. Jadi Mas Rio ini rada-rada banyak musuhnya. Bahkan aku iya kan Mas, bukan memusuhi apa ya? Kayak nggak ini aja kalau ada Mas Rio ngomong tuh kayak hah gitu kayak ya kan mungkin, itu handicap gitu. Iya, handicap. Itu karena juga. Manusia ini kan hanya ini afirmasi atas keyakinan. Itu kalau keyakinannya itu didebunking bahwa keyakinan itu salah, marah manusia ini gitu. Nggak suka gitu ya. Nggak suka. Meskipun yang diomongkan itu benar, tapi kalau tidak mengafirmasi apa yang diinginkan, nggak mau. Jadi manusia itu hanya percaya apa yang ingin dipercayai. Nah, itu goblokku itu di situ. Aku nggak bisa, itu dari kecil itu. Nggak bisa. Bertata krama itu sulitnya setengah mati. Karena bertata krama adalah manipulasi kan. Tata krama itu kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Gitu. Tata krama itu loh, Mel. Tata krama itu kan kita itu jadi dari kecil menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Even itu maksudnya bagus. Kalau kita nggak punya tata krama, ya nggak bisa kerjasama. I know that, itu aku ngerti itu. Ya itu makanya. Tapi progres dong. Itu. Mungkin 20 tahun lalu Mas Rio nggak tahu itu kan. Kenapa aku bermasalah? Oh iya, memang. Progresnya itu adalah aku ternyata begini gitu. Oh iya, memang. Itu pun karena belajar neuroscience, Mel. Itu yang. Kalau aku nggak belajar neuroscience, mungkin aku jadi dokter. Sebagai dokter berdasar, mungkin aku bagus. Tapi sebagai manusia, jengkel kan mungkin orang pengen ngamplengi aja terusan gitu ya. Memang, tapi belajarnya juga latihannya nggak sebentar. Yes. Latihannya. Mulai tahun 96, waktu itu aku sadar bahwa aku harus melatih emosiku itu. Baru tahun 2008-2009 aku itu bisa ngomong di publik gitu. Meskipun ngomongku juga jengkelin orang masih gitu ya. Gitu ya. Iya. Sampai sekarang ini tuh, justru keunikan itu, jengkelinnya itu yang jengkelin. Rada-rada disukai beberapa society kan. Iya, satu kelompok. Iya, tapi ya menggemari Mas Rio kan istilahnya. Tapi ya itu ya. Itulah Mil ya. Aku memang gitu, Mil. Kadang ngerasa ngerasa gitu juga, Mas. Aku seneng sama Mas Rio. Maksudnya mungkin nggak di society-ku, terutama di teman-teman berdasara,
mungkin nggak terlalu nyaman juga ngomong sama Mas Rio seperti kebanyakan. Tapi aku ngerasa beda. Iya, Aku ngerasa nyaman karena ya, ya. Ya mungkin kamu aku juga punya beda sih, Mil. ya Kamu juga beda gitu. Aku tahu aku, kamu beda aku memang yang gitu. jengkel nih gitu ya. Iya, kamu beda, Mil itu Ya, ya. Kita jadi kita beda itu. nah itu dia Kamu beda itu. ngerasa beda itu ini Ya ya. cuman kamu nggak ekstrim, yang ini ekstrim gitu. Iya, Itu. iya, iya. Masih bisa Bedamu itu pada manipulasi dikit level-level, ya. iya, pada level-level yang bisa diterima, ditolerir, Ah, plus ya privilege yang kita. yes, Aku yes, yes. punya privilege itu ya, Hmm. kamu juga punya privilege. Kamu sebagai putranya seorang profesor, kamu punya privilege Iya, iya, gitu. iya, iya. Oh iya, aku juga gitu. Mbakku Kiai Haji, bapakku profesor dokter itu Hmm. punya privilege itu, Hmm. punya privilege itu. Jadi privilege itu mau tidak mau ya kita Ada. anggap sebagai satu hal yang memang faktornya di situ. Mungkin kalau aku anaknya orang biasa-biasa ya nggak bakalan aku sampai SMP gitu ya. Nggak Hmm. bakalan ya di Sama, SD udah sama, gugur persis, aku. Selesai, beres aku SMP, SD itu nggak persis. bakal SMP. Jadi aku bisa jadi dokter berdasarah, mendalami neuroscience itu, ya nasib Privilege. mil Ya gitu. nasib, iya. Nasib Kebetulan ya. privilege kalau aku, iya, kalau misalkan aku tuh dengan modelku yang kayak gini, aku itu anaknya tetanggaku gitu, SD nggak tamat aku gitu. Digebuki wong malah. Maksudnya, Ya, ya bukan siapa yang mau ini anak ya tahu-tahu sekolah mintanya kayak gini gitu ya. Ya itu kan karena aku anaknya bapakku gitu. Jadi ya iya, iya, guru-guru support SD ya ya. maklum ya wes Iya sih, gitu ya wes lah aku ya gitu. kadang iki nek ditakoni apa jenenge? Wah, hebat Kamil. Enggak, aku kebetulan doang kata gituin. Nah Aku iya, adalah hasil kebetulan semesta gitu, bukan iya iya bukan benar hasil itu. kerja Ya, keras kan ya, enggak juga. nah Kerja ya keras kan ya kebetulan juga. Ya kan? ya itu Maksudnya kalau ya kepepet kalau juga aku kan ya istilahnya. ya memang gitu Mil. Kalau aku sih paham bahwa semua ini kebetulan ya itu. Misalkan ya benar itu ya. Aku waktu kecil itu ya kebetulan aja sih gitu ya. Cuman ngomong gitu malah dimarahin sama Itu orang gitu. kadang Ngomong kadang bener banyak dimarahin sama yang orang susah gitu. nerima itu. Iya, iya, Nah, iya. ya Bagus sih hanya sebenarnya. saja dengan neuroscience itu Mil ya. Ya puji alam semesta lah ya itu. Karena kebetulan gara-gara di Subwin lihat buku gitu. Jadi aku terus kemudian apa namanya belajar melatih emosi bagaimana sih itu oh iya memang aku punya handicap, aku Hmm. punya bakat meskipun bakatku kecil dalam hal gini-gini, dilatih deh itu dilatih seperti orang main bulu tangkis itu meskipun nggak bakat kalau latihannya sering ya lumayan gitu ya. Ya tapi tetap aja lah kan meskipun kamu kalau nggak bakat kamu latihan sehari 24 jam ya nggak bakalan bisa ngalahin lim swinging misalnya kalau Iya, kamu iya, nggak iya, iya, iya. bakat gitu ya, bakatmu kecil gitu ya. Apalagi kalau nggak ada bakat sama sekali, kalau nggak bakat sama sekali ya sudah taruh aja. Karena ada orang yang nggak bakat nyanyi, buta nada itu kan ada, gitu ya. Ada. Ada kan Mil ya. Kan ada orang yang buta nada. Kalau orang gini ya nggak usah diajari nyanyi, Iya, iya, diajari iya. jaga toko aja, biar dia efektif, efisien, gitu ya. Gini ya. Jadi Iya, iya, kita iya. ini yang penting itu meletakkan posisi kita di tempat yang dibutuhkan, gitu ya. Hmm. Nggak bisa nyanyi, ya udah jaga toko. Kenapa memang itu? Dan Ya kadang apa ya itu. menemukan kita ini pasnya ditaruh di mana juga perjalanan banget ya. Oh Perjalanan iya, memang banget iya. parah ya. Ya Iya. kayak belajar Mm-mm. bahasa Arab mau subspesialis apa ya perjalanan kan. Mau Mm-mm, kamu iya. mau fokus ke apalagi yang berdasar Mm-mm, Arab zaman mm-mm, sekarang kan bukan kayak mm-mm, berdasar Arab mm-mm, ahli mm-mm, zamannya Prof Umar Hasan mm-mm, itu kan bisa dia kan mm-mm, iya general ya beda. banyak. Mm, Sekarang kan beda. spesifik gitu. Mm, Itu juga perjalanan. mm-mm, Iya, iya, mm-mm, iya. ya. Mm-mm, ya itu jadi eh, ya sebagai sebagai autis ya, aku mengenali alam itu kan dengan pola gitu, melihat Hmm. pola. Sementara manusia itu mengenali alam dengan narasi gitu. Pada umumnya Yes, yes. ya narasi itu itu kesulitan besar ku hadapin itu Iya, iya karena pada berbeda saat narasi itu tidak sama dengan pola, gak gugup itu ya, orang ngomongnya gini tapi maksudnya begitulah, aku taunya pola orang ini maunya A tapi ngomongnya kok B, bingung lah anak kecil digituin ya itu itu. bingung Iya. ya. Aku tahu begini juga setelah belajar neuroscience. Oh, aku dulu Hmm. kebingungan ya sebetulnya itu ya. Nah, kebingungan anak kecil itu terus kemudian diekspresikan dengan ngamuk lah, dengan marah lah, terus dengan
diem aja gitu itu. Jadi kebingungan berekspresi. Alhamdulillah Ya, kira-kira nemu gitu ya. lah Mil, ya. Terus Ya itu. soal ini apa namanya? Kita kan aku punya imaji akan nggak Mm-mm, sedikit utopis sih. Jadi mm-mm, mm-mm, pengen circleku tuh pengen ku share aja gitu pemikiran ini, pemikiran itu mm-mm, misalnya. mm-mm, Istilahnya edukasi, kita mm-mm, kan ada sisi mm-mm, edukasi ya mm-mm, ke ini. Misalnya soal mm-mm, cancer, aku kan mm-mm, kadang-kadang kan jalanin mm-mm, edukasional tapi mm-mm, pengen ke sisi mm-mm, empatinya aku naikin. mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm, itu gimana ya? Padahal kan pemikiran kita ini kadang rumit kan. mm-mm, Menyederhanakan mm-mm, dengan menyampaikan itu kayak, wih, itu kayak sulit banget gitu. Mas, mm-mm, ada nggak sisi kayak gitunya? Mas pengen, Mas kan nyadar nih, society kan emang nggak sama pemahamannya mm-mm, soal mm-mm, mm-mm, macam-macam. Tapi Mas pengen mm-mm. menyampaikan sesuatu yang sesuai sama mereka gitu. Itu Ya, gimana ya, ya caranya? Aku ya, sekarang belajar itu sih. mm-mm, Soalnya aku mm-mm, sekarang mm-mm, kan banyak mm-mm, terlibat di sesuatu. Itu tuh pengen mm-mm. menyampaikan tapi kayak kadang tuh nemu tembok gitu, nabrak tembok. Ya, ya, Susah juga ya ini kayak ya, mengkomunikasikan sesuatu ini gitu, ide ini atau memang, konsep ini. bahwa ide itu pada saat kita bicarakan itu kelihatannya bagus, Hmm. belum tentu itu akan bagus pada sebuah masyarakat, belum tentu loh Mel. Nah, ya itu dia. Itu Belum tentu, challenge-nya di belum mana, Mas? tentu. Ya sekarang ya memang ya kalau dibilang utopis ya, tapi ya konsistensi itu diperlukan juga gitu ya, Konsistensi diperlukan ya. konsistensi itu ya konsistensi. Apa sih Mil, Mil untungnya nge-tweet nggak ada loh sebetulnya. Ya, 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 bedes, selamat pagi ya kan ya. apa gitu. Lah ya apa untungnya nggak ada loh ya, profitnya nggak ada, benefitnya apa lagi gitu ya itu. Ya, tapi ya seperti kamu kalau kita mau apa namanya menginginkan sebuah ide kita itu apa namanya nyampe ke orang itu, ide kita nyampe ke orang itu mustahil dalam format yang sama, itu mustahil. Hmm. Mustahil. Meskipun ada banyak kesamaan antara kamu dan aku, Mil. Percakapan ini, ideku itu tidak 100% kamu terima sama. Yes. Karena kamu, ya sama itu ya. Ya sama itu. Apalagi berbeda gitu ya. Nggak apa-apa. Lah barangkali di antara sekian banyak itu ada yang baca, itu ada yang member-member. Gitu aja gitu. Yes. Tapi bahwa kita menganggap bahwa orang-orang Twitter itu bisa terpengaruh ya, gendeng kamu kalau sampai berpikir begitu ya, enggak lah gitu ya itu. Nah, tapi itu pun bagian dari kecerdasan emosi yang dilatih Mil ya. Bahwa aku itu cerdas secara emosi masih jauh. Aku memang tidak cerdas secara emosi. Aku paham gitu ya. Aku paham bahwa setiap hari itu bahwa kita itu harus melatih kecerdasan emosi kita. Yes, iya gitu ya. Tapi sebagai neuroscientist aku juga bisa mengukur ya kecerdasan emosiku itu progresnya bagaimana. Bisa diukur secara objektif gitu ya. Meskipun aku ya nggak puas itu ya. Setelah diukur-ukur, lah aku kok cuma segini tok aja. Tapi ya nggak apa-apa itu ya. Mau nggak atau mau diterima itu secara objektif. Tapi ya dari tahun 96 sampai sekarang kalau dibandingkan ya progresnya ada gitu ya. Hanya ya aku tetap tidak cukup cerdas kalau dibandingkan orang-orang pada umumnya secara emosional. Jadi That's it. konsistensi itu ya aku ya. Ya tapi ya berarti jalanin aja ya Iya. istilahnya kalau Iya. misalnya punya punya imaji ke depan Siapa gitu tahu gitu. ada belokan sejarah gitu ya. Iya, iya. Belokan sejarah itu kan tidak pernah diduga gitu ya. Tidak pernah Yes. diduga. Ya seperti gitu ya, itu pada saat perang koalisi di Eropa gitu ya. Pada saat pasukan koalisi itu sudah panik menghadapi siapa namanya Jerman. Napoleon itu lah. Oh iya iya. Napoleon ini Napoleon. perang Iya yang dulu ya. koalisi apa Sorry sorry. namanya zaman Napoleon ya. Mereka dikeroyok dengan negara-negara Perancis, Inggris, Rusia, Prusia. Wah, mereka itu sudah takut melihat Napoleon. Waduh, habislah kita ini. Ya, habis saja. Habislah kita. Mereka udah pasrah. Sudahlah itu. Lah kok ya Gunung Tambora meletus. Meletus. Biar ya. Terus suhu bumi turun 5 derajat Yes, ya. yes, yes. Di Eropa hujan selama 2 bulan nggak berhenti-berhenti.
Terus yang namanya artilerinya Napoleon nggak bisa ditarik, kalah Napoleon. Bayangin aja, kalahnya Napoleon gara-gara Sama Gunung Tambora Tambora. yang meletus. Nah, itu kan Itu di siapa mana tahu Tambora gitu. gitu. Iya, iya. Gunung Tambora meletus gitu ya. Siapa tahu pada saat kita konsisten gitu terus ada belokan sejarah, siapa tahu gitu. Iya, 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 iya. Itu no exactly. Kayak Konsistensinya kayak hibur. kayak wabah ini ya belokan sejarah kan, Mas? Iya, belokan Terhadap banyak sejarah terhadap gitu. banyak hal ya. Kita juga nyadar. Iya, Wow, kita jadi iya, belokan belajar juga. sejarah itu. Masing-masing belajar banget kok Iya. dari Mas juga pasti belajar dari kondisi ini kan. Terus saya juga seru-seru banget sih. Nah, Oh, iya, 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 iya. terus Ya, untuk oke. ini apa namanya? Untuk pendidikan misalnya pendidikan di aku kan ini Mas, Mm-mm. aku di sini nggak apa-apa ya curhat-curhat dikit lah. Iya, iya, Di boleh. pendidikan gitu. Ke depan kan aku pengen lah konsen ke sana jadi guru apa jadi apa. Kalau diterima ya. Tapi Ya. Mm-mm. itu tuh Ya, 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 ya. gimana ya Mas? Model apa guru yang sebenarnya yang bisa Uh-uh. hubungin dengan menyampaikan ide tadi ya. Guru yang oke itu gimana ya Mas ya? Aku insya Allah kan Oh. pengen jadi guru Mas Mm-mm. di mungkin di Mm-mm. institusi pendidikan khusus gitu kalau diterima. Itu tuh modelnya kayak Mm-mm. apa ya Mas? Soalnya sekarang tuh kayak ini kan siklusnya tuh Mm-mm. nggak nyampe banyak ngajarinnya kayak Mm-mm. Mm-mm. handy apa ya? Handyman tadi satu. Mm-mm. Itu Mm-mm. kayak kurang aja. Padahal kan neurosurgeon misalnya. Mm-mm. Neurosurgeon itu adalah bukan cuma handyman kan Mas sebenarnya. Mil, Akan Mil, aku telepon sebentar ya, Mil ya. oh iya iya iya. Bentar ya. Oh Oke, iya oke. tak ini tak Oke, Mas. oke. Itu tuh Oke. cara menurut Mas Rio gitu, cara ngajarin ke anak-anak gimana nih gitu. Anak-anaknya ini maksudnya Ya. ke taraf yang di pendidikan yang ini ya, setelah SMA ya, maksudnya S1 atau Mm-mm. yang udah Mm-mm. bisa nemu pikiran gitu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. di Indonesia kan budaya untuk berani nanya, berani mikir kan kayak mungkin emang unik ya, emang beda ya. Nggak Mm-mm. seperti Mm-mm. tempat lain yang berani nanya dan bahkan pendidikan ini kayak ngebebasin. Tapi di Indonesia kan kayak wis to pokoknya melu gurune, wis to melu masku. Mm-mm. Ya, ya. Ya ya ya, itu tuh Mm-mm. pengen Mm-mm. gitu dikit-dikit kita saya apa ya, saya rubah dikit gitu ya nggak sih Mas? Itu menurut Mas gimana Mm-mm. idealnya? Ngajarin wong ki piye kudune? Ya, setelah gini ya, Mil ya, Ah, formatnya itu adalah formatnya setelah belajar mengenai apa itu emotional intelligence, iya sih. bagaimana kita itu share pengetahuan, Hmm. bagaimana kita itu melatih emosi pada anak juga itu. Ya, memang akhirnya berpegang pada sains terbaru sih, Mil, gitu ya. Misalnya, bahwa yang namanya privacy itu harus kita hargai. Hmm. Privasi anak itu harus kita hargai. Sekecil apapun anak itu dia punya privasi. Ada hal-hal yang jadi hak mereka yang tidak bisa kita ambil seharusnya. Hmm. Ya, bahwa anak itu hadir di dunia itu gara-gara kita ingin punya anak itu. Iya iya iya. Ya, Ini jadi oblig bisa diinikan ke semua sih ya sebenarnya, bukan soal anak boleh doang. itu, Ya, ya, ya. boleh ya, ya, Hmm. bahwa anak ini ada di dunia ini gara-gara aku pengen punya anak gitu ya. Nah, Jadi obligasinya itu jatuhnya ke aku daripada ke anaknya itu. Lebih pada begitu. Meskipun kita harus kerjasama iya ya iya. itu. Obligasinya. Jadi bagaimana? Tapi memang aku dikritik banyak orang akhirnya gitu ya. Iya iya. Dikritik banyak orang pada saat anakku umur 6 tahun, aku sungkem sama dia gitu pada saat lebaran gitu. Iya, Sungkem wow. iyalah. Ini kan sungkem itu karena ya harusnya ya bapak ini yang punya salah harusnya. Itu kan kamu ada karena Kesalahan bapak Pak. ingin punya anak. Iya iya. Jadi kalau bapak ingin punya anak, kamu harus menghadapi kerasnya kehidupan, kamu harus Iya. belajar Yang nemu capek gitu ya. iya Oh, ya, minta maaf yang gitu. Ya. yang itu apa nerima akibatnya anak ya. Ya. Nah, Nah iya itu. murid juga sama Terus ya, murid ya. ya terus murid terus kemudian kita juga memberikan ya murid itu kan ya misalkan murid itu kan ya sama gitu. Artinya Hmm. pada obligasi itu lebih pada orang yang dewasa ketimbang yang anak-anak. Obligasi ya, Hmm. kewajiban itu ya, kewajiban.
Nah, pertimbangan anak-anak itu kan pertimbangan emosional gitu. Nah, bagaimana emosionalnya itu jadi lebih terampil, lebih cerdas? Itu kan ya memang ada anak dari kecil tuh emosional cerdas banget secara emosi itu ada gitu ya. Ada orang yang secara emosi itu cerdas banget itu ada gitu ya. Tapi nggak umum Itu kan? ada. Tapi nggak umum gitu. Nggak Nah, kelompok kalau besar. kita itu mengembangkan kecerdasan emosi, ya sudah seperti di Jepang lah Mil itu. Anak bagaimana diajarin buang sampah, tidak boleh melanggar lampu-lampu lalu lintas. Dari siapa? Semua orang tidak melanggar lampu lalu lintas itu. Anak akan meniru. Jadi emosi itu dikembangkan dengan meniru itu. Meniru itu. Bagaimana kita meniru, kalau mau meniru hal-hal yang baik, kalau yang ditiru itu jelek semua, ya bisa gitu. Ya, itu. Jadilah seperti itu. Jadi kalau kita mau jadi guru, Mil, ya, Yes, itu. aku berusaha menghindari jadi guru sih, Mil, itu. Karena berat itu ya. Tapi maaf ya, aku nanya ini. Enggak apa-apa. Aku tuh selalu ya istilahnya menghindari jadi kalau guru. Kalau kemudian konsultasi beberapa hal, oke aku terima gitu ya. Tapi kalau kemudian kamu anggap jadi guru, sorry Rek, aku tuh nggak bisa kan, jadi guru Mas gitu ya. bisa identifikasi guru yang ini tuh bisa harusnya gini loh gitu. Mas kan. Oh iya. Ya itu gimana tuh Mas? Guru ya memang guru. Kayak tadi guru yang guru yang ideal itu. Selain dia itu memberikan kognisi, kognitif, dia memberikan contoh. Tadi ya. Ya, contoh itu. Contoh itu apa? Ya mulai kehidupan sehari-hari, bukan hanya dia di kelas itu ya. Ya itu. Ya, jadi ada guru-guru idola itu kan ada. Dia dicontoh gitu ya. Mulai guru matematika itu bukan hanya guru matematikanya, kesehariannya. Makanya kita dulu kagum dengan guru-guru tertentu itu bukan karena dia di kelas hebat. Kesehariannya gitu ya itu. Ya kan itu. Jadi kita itu melihat guru di situ. Jadi kalau kita mau jadi guru itu ya, wah ya berat itu kan, orang itu kita perlu contoh-contoh yang bagus lagi. Kita ini ngasih contoh aja nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai pengajar tidak sama dengan guru kan. Oh ya beda ya. Ya beda lah, Mil. Kalau aku ngajar neuroscience, aku bukan guru, Mil. Aku tuh ngajari neuroscience saja gitu. Nah, tapi bagaimana aku berperilaku orang itu terus kemudian menggugu dan meniru aku gitu ya. Guru, di gugulan ditiru gitu ya. Nah, itu kan urusannya jadi beda. Nah, ini kan kita ngomong value, Mil ya, value. Kalau pengajar ya sudah sih aku ngajar apa yang perlu aku sampaikan, selesai, materinya selesai, udah. Ya, ini mastery speaking, terus kamu mastery learning, kamu ngerti nggak, paham nggak yang terus kamu evaluasi pengetahuannya, selesai, itu pengajar itu. Ya, itu pengajar. Tapi kalau kita itu melihat bahwa value itu harus diambil secara holistik, waduh, angel Mil urusannya Mil itu. Ya, nah itu yang ideal gitu. Tapi justru jadi sekarang belajar sebagai pengajar juga kita juga belajar jadi guru, oke juga ya Mas ya. Iya. Ya itu. Tapi ya semua guru mungkin ada baiknya. Semua guru itu paham mengenai kecerdasan emosi, kecerdasan rasional, karena sudah eranya sekarang ya. Dari eranya sekarang itu kita sudah memetakan pengetahuan kita tentang otak itu sudah jauh. Hanya gapnya itu luar biasa. Yang dipengetahui orang secara awam itu adalah pengetahuan otak tahun 30. Nah, itu bayangkan ya. Ya. Itu yang diketahui oleh awam itu adalah cara kerja otak tahun 30 itu. Pengetahuan tentang otak tahun 30. Sementara ilmu terbaru tentang otak itu sudah jauh di depan. Dan maju terus percepatannya. Nah, itu sekarang itu dibelan-belani Mil itu ya. Beberapa kali diundang orang ngomong soal emotional intelligence malam-malam, oke lah gitu. Iya, untuk memperkecil gap gitu ya. Memperkecil gap gitu ya. Barangkali di antara orang-orang yang populer ini ada yang nyandak-nyandak dikit gitu ya. Itu aja. Siapa tahu ada belokan sejarah, kira-kira gitu lah. Iya. Kenapa Mas Rio konsisten ya? Dalam yang bela-belain. Kenapa tuh Mil malam-malam jam 10 malam itu, jam 10 malam di Indonesia itu jam 12 di Osaka tahu. Iya tahu.
Iya Mas Rio kan berapa minggu ini rutin kan malam, lapo begini-begini. Tengah-tengah malam loh Mel gitu. Ngapain di Tokyo Nice, tengah nice, nice, malam nice. gitu ya. Tapi ya siapa tahu gitu. Padahal itu Itu pro aja. bono kan istilahnya Mas kan istilahnya Ya iya enggak iya iya itu. nggak Jangankan nggak profit benefit aja enggak gitu iya ya. Ya iya itu itu pro dia. bono. Iya. Ya itu aja itu. Ya, Nice, nah, nice. konsistensi penting karena ya orang menghadapi hidup sulit macam aku itu merasakan juga akhirnya aku bisa berempati. Oh ya ya Hmm. orang menghadapi itu kesulitan itu ya sulit banget. Nah gimana sih? Gitu, Dan ya manusia tuh kira-kira pasti gitu. ada sisi itu ya. Mm, 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 Pasti mm, ada dan perlu ya Mas di maintenance. Iya, Nggak cuma apalah hidup nggak cuma untuk di apa namanya keuntungan diri sendiri dan ini kan ya, keluarga ya, sendiri, tapi ya. buat society. Itu aku setuju. That is the meaning of life itu. Jadi Mhm. dari mempelajari neuroscience akhirnya aku mempunyai gambaran sendiri mengenai hidup itu. Yang namanya mind jiwa itu pada saat kita berhubungan dengan orang, pada saat empati kita, neuron cermin kita itu berhubungan dengan orang lain, di situ ada jiwa. Neuron cermin. Oke. Ya, Nice. pada Nah, saat yang namanya neuron cermin kita tertembak oleh neuron cermin orang lain itu ya pada saat yang sama kita jadi punya jiwa gitu. That is the meaning of life. Kalau misalkan the meaning of life, lala kita ini ngobrol gini apa bukan meaning of life sih Mil gitu ya. J benar benar. Ngobrol gitu ya itu ya. Jadi kita punya mind, punya jiwa itu karena memang kita berkumpul bersama-sama, saling bertukar yang namanya neuron cermin kita saling bertembak meskipun kita tidak secara sama persis bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi kita bisa Hmm. merasakan. Kalau seandainya manusia ini hidup lahir di gua ya dia nggak punya jiwa, itu nggak ada itu, Hmm. ya nggak ada jiwa, dia tidak neuron cerminnya dia tidak menangkap ada kehidupan lain ya. Kalau ditemani anjing ya dia masih bisa bertukar empati, bertukar emosi dengan anjing. This is life itulah kehidupan, itulah jiwanya itu. Nah, makanya jiwa-jiwa orang itu berbeda-beda tergantung bagaimana dia Pengalaman bertukar. hidupnya. Iya, iya. Iya pengalaman itu jiwa. Itu Masuk masuk. meaning of life. Ya. Gitu. Oke, aku dapat banyak banget Oke. sih Mas hari ini. Makasih banget ya. Ya. Oke, sama-sama lah. Sesuai ini ya, sesuai target waktu. Asik.